Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat sore dan selamat mengikuti misa peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup Pujangga Gereja. Pekan biasa 21, disiarkan secara streaming dari Kapel Bunda Maria Penolong Abadi, Paroki Kalideres, Jakarta. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Pastor Antonius Rajabana, OMI. Marilah kita mengawali dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Intensi misa pada sore hari ini. Dari Papa, Mama, Dede, Ama, dan Ima, mengucap syukur atas ulang tahun anak Mikael Justin Marjono. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, serta selalu dilindungi Tuhan dan Bunda Maria. Dari keluarga, mengucap syukur atas ulang tahun anak Chelsea Geraldine Yandes yang ke-14. Semoga selalu diberi kasih karunia kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam studinya. Dari Ibu Linda, mohon kesehatan dan ketenangan batin bagi Ibu Clara, dan untuk Stefanus Winardi, mohon diberikan kesabaran dalam merawat ibunya, dan keluarganya dipersatukan kembali. Mohon rahmat pertobatan bagi Sherry, Teresia, dan Emily. Dari keluarga, mendoakan arwah Mama Sue yang telah dipanggil Tuhan. Dari keluarga, Arya Setiawan, mendoakan arwah Mama Bernadette Lestari yang telah dipanggil Tuhan 5 hari yang lalu. Dari Ibu Linda, mendoakan arwah Ibu Marientin dan Ibu Munara yang telah dipanggil Tuhan. Dari keluarga Cecilia Lianawati, mohon kedamaian jiwa Bapak Petrus Osman Hindarto yang meninggal 100 hari yang lalu. Dari keluarga, mohon kedamaian jiwa Ibu Clara. Dari Stefanus Winardi, mohon agar Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan dalam merawat ibunya dan agar keluarga dipersatukan kembali. Dari keluarga, mohon rahmat pertobatan bagi Sherry dan Teresia dan Emily. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka
dari puji syukur nomor 326. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Sang Juru Selamat dunia kan mengaruniakan berkat kepada orang yang tekun memuji Allah yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, Santo Agustinus adalah pribadi yang bertobat, terutama karena didoakan oleh ibunya, Santa Monica. Semula Santo Agustinus hidup jauh dari Tuhan, sehingga dia merasa ketika bertobat, betapa terlambat dia mengenal Engkau. Itulah yang selalu dia doakan. Marilah kita jangan berlambat untuk mengenal Tuhan yang begitu indah dan menyelamatkan dalam hidup kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Seringkali kita terlambat mengenali bimbingan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran, baharuilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat?
Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian.
Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Santo Agustinus sangat terkenal dengan tulisan-tulisannya. Tulisannya yang sangat terkenal tentu yang ada di dalam buku yang berjudul Confessiones atau pengakuan Santo Agustinus. Dia bercerita tentang perjalanan rohaninya. Dan salah satu yang sangat terkenal adalah, "Ya Tuhan, hatiku diciptakan untuk mengasihimu dan selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau." Itulah kata-kata Santo Agustinus yang sangat terkenal, yang bahkan dijadikan lagu di dalam Mada Bakti dan juga di Puji Syukur. Hatiku gelisah selalu sebelum beristirahat padamu. Lagu itu berasal dari kata-kata Santo Agustinus. Dan benar bahwa kita tidak pernah akan tenang sebelum beristirahat di dalam Tuhan, karena hati kita diciptakan untuknya dan hanya untuknya. Santo Agustinus mengalami hal itu. Dia semula berpikir bahwa hidup dengan kepandaiannya sudah cukup. Santo Agustinus sangat pandai, dia sangat terkenal. Dia mengajar di Universitas di Milan, dan dia sungguh-sungguh hebat sebagai dosen. Dan dia mengetahui banyak hal. Dan ibunya Monica dianggapnya orang sederhana yang tidak tahu banyak. Tetapi Santa Monica terus-menerus berdoa supaya Santo Agustinus bertobat. Dan ketika Santo Agustinus bertobat, dia mengatakan, "Betapa terlambatnya aku mengenal Engkau, Tuhan. Keindahan, kebaruan terus-menerus yang tidak mampu aku pahami." Seperti dalam bacaan yang pertama, yang bodoh di mata Tuhan lebih pandai dari mereka yang merasa pandai di dunia ini. Kebodohan salib lebih pandai daripada kepandaian manusia. Orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani meminta hikmat. Tetapi Paulus mewartakan Yesus yang tersalib. Santo Agustinus mengerti sekali apa artinya kebijaksanaan salib itu, yaitu kasih Allah yang tak terbatas, yang memahami seluruh diri kita. Dan karena itu kemudian Santo Agustinus bertobat, lalu dia menjadi imam, dan kemudian menjadi uskup, dan kemudian menjadi penulis, maka disebut sebagai pujangga gereja. Teologinya sangat mempengaruhi gereja sampai sekarang. Kalau membaca tulisan-tulisannya, kadang-kadang saya heran, ada orang yang begitu berhikmat, belum pernah menemukan tulisan sesudahnya yang begitu hebat. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang hebat, yang bestseller sekarang ini, saya kadang-kadang membandingkan dengan tulisan Santo Agustinus, dan saya merasa tidak sebanding. Karena itu marilah kita bersyukur, dan kita mencoba seperti Santo Agustinus. Jangan sampai terlambat, berusaha terus-menerus mengisi buli-buli iman kita dengan kasih dan rasa percaya penuh kepada Allah, supaya apabila yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan tidak datang-datang, kita tidak kehabisan iman, kita tidak kehabisan cinta kepada Allah. Dan justru makin hari kita makin mengasihi Tuhan, makin hari kita makin mempercayakan hidup kita kepadanya, supaya kita bisa tinggal dalam kedamaian, karena hati kita diciptakan untuk Tuhan. Dan semoga kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yaitu dengan berjaga-jaga, terus-menerus mengolah, mengisi hati kita
dengan cinta yang tidak pernah habis, yang berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Ya Allah, Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas inspirasi yang Kau anugerahkan kepada kami terus-menerus, sehingga kami mampu mengenali ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kami. Semoga kami tidak terlambat mengenali inspirasi dan bimbingan-Mu, sehingga kami makin mengasihi Yesus Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, dengan sangat kami mohon kebaikan hati-Mu, sambil merayakan peristiwa penyelamatan-Mu. Semoga sakramen belas kasih ini menjadi tanda persatuan dan ikatan cinta kasih kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhur mereka, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan karena doa mereka, kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kardinal Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul, Santo Agustinus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita dengan bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, agar selalu bersih dari noda dosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah. Inilah Tuhan Yesus yang hidup untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Adalah saudara. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, berkat perjamuan suci ini kami menjadi anggota tubuh Kristus Putramu. Sucikanlah kiranya kami, sehingga menjadi serupa pula dengan Dia yang kami sambut dalam perayaan ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam iman dan cinta kasih, kita semua diutus. Amin.